Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama aku Daud Alim Rahmatullah. Aku berasal dari Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung angkatan 2021. Di sini aku akan membahas mengenai introduksi batuan beku dan batuan metamorf yang merupakan bagian tugas dari Praktikum Geologi Fisik 2022. Oke, next kita akan membahas terlebih dahulu mengenai batuan beku. Nah, batuan beku itu jenis batuan yang berasal dari magma yang membeku atau mendingin, baik di luar maupun di dalam permukaan bumi dengan atau tanpa mengalami kristalisasi. Jadi, gampangnya itu batuan beku adalah magma yang membeku. Nah, kalau membekunya di dalam permukaan bumi itu namanya intrusif. Kalau membekunya di luar permukaan bumi itu namanya ekstrusif, teman-teman. Nah, selanjutnya ada seri Bowen. Nah, seri Bowen itu apa sih? Nah, seri Bowen itu adalah seri yang menjelaskan mengenai urutan kristalisasi mineral sesuai dengan penurunan suhu batuan. Nah, di sini bisa dilihat ya di diagram ini ada temperatur, ada bone reaction series, dan yang paling kanan itu ada klasifikasi batuan berdasarkan tingkat keasamannya. Jadi semakin ke bawah itu semakin asam. Untuk temperaturnya ini yang paling atas itu ada 1400 derajat Celcius, yang paling bawah itu ada 650 derajat Celcius. Nah, ini ada dua panah ya, dua kelompok panah, ada yang di kiri ada yang di kanan. Yang di kiri itu discontinuous series, yang di kanan tuh continuous series. Nah, maksudnya apa sih? Kita bahas dulu mengenai discontinuous series. Nah, discontinuous series itu disebut begitu dikarenakan dia itu bisa loncat-loncat gitu. Dia nggak harus dari olivin dulu, kristal olivin yang terbentuk, baru piroxen, atau baru amfibol, baru biotit gitu. Itu bisa nggak kayak gitu teman-teman, bisa loncat-loncat ya. Kan dari olivin langsung ke amfibol, atau mungkin dari olivin ke biotit mika, atau dari olivin piroxen langsung ke biotit mika. Itu bisa terjadi teman-teman, dikarenakan uh, kecepatan pembekuan dari magma atau batuannya tersebut. Jadi kalau misalkan semakin cepat pembekuan batuannya itu semakin memungkinkan untuk uh, meloncati mineral yang ada di discontinuous series ini. Terus yang di kanan ini ada continuous series. Nah, kenapa continue? Karena dia itu sequential gitu, ngikutin urutan. Jadi yang paling atas itu ada plagioclase feldspar yang mempunyai kalsium yang banyak atau kaya akan kalsium, dan semakin ke bawah semakin penurunan suhu dia itu kalsiumnya akan tergantikan oleh sodium. Atau jadi seiring berjalannya waktu dan penurunan suhu, kalsium akan digantikan dengan sodium di mineral plagioclase feldspar. Nah, dia tuh nggak bisa tuh misalkan loncat-loncat gitu, dikarenakan dia itu continuous series gitu. Jadi misal setelah dua series ini bergabung di satu titik, itu akan langsung di batuan felsik atau batuan asam, yaitu mineral-mineral yang terbentuk itu potasium feldspar, lalu ke muscovite mica, lalu ke kuarsa. Nah, ini dari atas ke bawah, urutan kristalnya itu dari atas ke bawah itu semakin stabil teman-teman. Jadi olivin itu dan plagioclase feldspar yang Ca plagioclase itu bisa dibilang kurang stabil, dan yang paling bawah kuarsa itu yang paling stabil. Dikarenakan kuarsa itu nggak akan uh, kristalisasi menjadi mineral apapun itu lagi gitu. Jadi udah kuarsa ya udah kuarsa aja gitu. Jangan kalau olivin itu kan bisa ke piroxen, amfibol, biotit mika gitu-gitu. Nah, ini ada penyebab mengapa komposisi batuan itu mengalami perubahan. Ini ada 3 penyebabnya nih. Yang pertama ada fractional crystallization, terus yang kedua ada asimilasi dari sebagian batuan akibat naiknya magma, dan yang terakhir ada mixing dua magma atau lebih yang berbeda. Jadi misalkan ada magma 1 dan magma 2, itu dia itu nanti akan mengalami ketemuan gitu, dia akan ketemuan gitu, dan
komposisi dari magma 1 dan magma 2 itu akan bercampur dan menghasilkan komposisi yang baru gitu. Oke, bisa lanjut ya. Selanjutnya ada landform dari batuan beku itu sendiri. Nah, landform atau bentuk geometri dari batuan beku itu dibagi dua. Ada yang plutonik dan batuan beku luar. Nah, plutonik itu yang di dalam permukaan bumi. Itu ada sill, yang dimana itu landform yang sejajar dengan struktur batuan di sekitarnya. Ini bisa dilihat nih. Ini sill ini. Sill itu dia itu tidak memotong struktur batuan di sekitarnya. Dia sejajar. Begitu pula dengan lakolit, teman-teman. Lakolit itu sama seperti sill, tapi bedanya lakolit itu dia itu cekung ke atas gitu. Jadi atau melengkung ke atas struktur batuannya. Jadi lakolitnya juga ikut melengkung ke atas gitu. Terus selanjutnya ada dike. Dike itu landform yang dimana dia menembus dan memotong struktur batuan yang ada di sekitarnya gitu secara vertikal ya. Terus terakhir ada batolit. Batolit itu juga menembus struktur batuan di sekitarnya dan dia mempunyai volume yang paling besar di antara yang landform plutonik lainnya gitu. Terus selanjutnya ada batuan keluar, yaitu ada pilolava, ropilava, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi batuan beku berdasarkan tekstur. Kan tadi udah berdasarkan keasamannya, sekarang berdasarkan tekstur. Nah, ini ada vaneritik. Nah, vaneritik itu dari katanya vaneritik itu terlihat. Jadi, secara kasat mata mineral-mineralnya itu bisa kita identifikasi dengan kasat mata. Terus selanjutnya ada avanitik. Avanitik itu tekstur yang dimana kita itu secara kasat mata itu susah membedakan mineralnya gitu. Contohnya itu ada batuan basalt. Tadi vaneritik itu contohnya batuan andesit ya teman-teman. Terus ada porfiritik. Porfiritik itu sama kayak vaneritik, bisa kita bedain mineral-mineralnya. Tapi di porfiritik ini dibagi dua. Ada massa dasar yang dimana itu butiran-butiran halusnya ini yang hitam-hitamnya ini. Terus ada fenokris. Fenokris itu yang dia butiran-butiran besarnya sekitar dia 2 sentian gitu. Ini yang putih-putih gini. Nah, ini tuh contoh batuannya itu bisa basalt porfir. Terus yang keempat ada glassy, di mana dia itu teksturnya seperti gelas ya, di kaca dia. Contohnya itu ada obsidian. Dan ngomong-ngomong, obsidian itu tidak merupakan mineraloid ya teman-teman ya. Terus yang terakhir ada vesikuler. Vesikuler itu tekstur yang dimana itu dia berongga-rongga. Contohnya ada batuan apung yang merupakan jenis batuan piroklastik gitu. Oke, di sini ada kriteria mineralogi ya. Kita bahas 3. Ada kadar mineral kuarsa, yang dimana kuarsa itu merupakan mineral utama bagi batuan felsik dan mineral tambahan di batuan intermediate sampai asam. Terus ada komposisi dari felspar. K-felspar ini dan Na-felspar merupakan mineral utama pada batuan felsik dan jarang ditemukan pada batuan basa. Sorry ini salah teman-teman, bukan di batuan asam, tapi di batuan basa. Jarang ditemukan di batuan basa. Nah, sedangkan kalsium plagioklas itu merupakan mineral penciri batuan mafik atau batuan basa. Nah, itu sesuai dengan seri Bowen ya. Tadi kalsium plagioklas kan paling atas, dan paling atas itu punyanya si batuan mafik atau batuan basa. Terus yang ketiga ada proporsi mineral ferromagnesia, yang dimana batuan mafik itu atau batuan basa itu merupakan kaya akan mineral ferromagnesia atau mineral yang mengandung FeMg. Setelah ini kita akan membahas mengenai struktur batuan beku, ya, itu ada pilolava, ropilava, vesikuler, amigdaloid. Pilolava itu lava yang membeku yang berbentuk seperti tumpukan bantal. Itu awalnya itu terbentuk dikarenakan aliran lava itu ditimbun dengan aliran air sehingga lavanya itu mendingin, jadilah seperti pilolava. Nah, ropilava itu struktur lava yang membeku yang halus ya. Ini tuh
di Hawaii itu namanya Pahoehoe. Terus ada vesikuler. Vesikuler itu udah disinggung tadi juga, itu berongga-rongga ya strukturnya. Terus amigdaloid. Amigdaloid itu berongga juga sama, tapi di rongganya itu diisi oleh mineral sekunder seperti kalsit. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja untuk batuan beku. Sekarang kita akan masuk ke batuan metamorf. Nah, definisi dari batuan metamorf sendiri itu adalah jenis batuan yang berasal dari ubahan dari jenis batuan lainnya akibat proses metamorfisme. Ingat ya, batuan metamorf itu ubahan dari jenis batuan lainnya. Dalam konteks di sini adalah batuan beku dan batuan sedimen. Dan harus mengalami proses metamorfisme, yang dimana definisi dari proses metamorfisme itu adalah perubahan himpunan mineral dan tekstur dalam keadaan solid pada suhu di atas 200 derajat Celcius dan perubahan tekanan, dan tekanan itu harus di atas 300 megapascal. Nah, ngomong-ngomong soal metamorfisme, ini tuh kita bakal bahas mengenai 3 jenis metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme kontak atau thermal, yang dimana itu akibat intrusi magma atau masuknya magma ke batuan yang sudah mendingin, sehingga kenaikan suhu memegang peran lebih besar dibandingkan tekanan. Terus yang kedua ada metamorfisme dinamis, yang terjadi di zona pergeseran, yang dimana tekanan lebih berperan dibandingkan suhu. Terus yang terakhir ada metamorfisme regional, yang dimana suhu dan tekanan saling berperan penting. Nah, dari tadi kan kita ngebahas mengenai tekanan, suhu. Nah, itu tuh ada efek spesifiknya nggak sih dari tiap komponen, dua komponen ini? Ternyata ada teman-teman. Jadi untuk tekanan itu sendiri, itu menyebabkan deformasi dari batuan itu sendiri. Jadi yang tadinya lurus jadi belok gitu, jadi bergelombang gitu, itu dikarenakan tekanan. Terus untuk suhu itu menyebabkan rekristalisasi mineral, teman-teman. Jadi tekanan itu deformasi, kalau suhu itu rekristalisasi mineral. Gitu. Oke, lanjut kita ke tekstur batuan metamorf. Nah, ini dibagi dua. Itu ada homeoblastik dan heteroblastik. Homeoblastik itu dimana teksturnya itu dia itu seragam semua. Yaitu ada bagi 3, granoblastik itu seperti butiran ini. Terus ada nematoblastik itu mineralnya seperti jarum sejajar. Terus yang ketiga itu ada lepidoblastik yang berbentuk mineral pipis sejajar. Nah, untuk heteroblastik, dari namanya itu udah hetero, berarti kayak campuran gitu ya teman-teman ya. Berarti heteroblastik itu merupakan campuran dari tekstur-tekstur homeoblastik. Di sini ada granolepidoblastik yang merupakan itu campuran dari granoblastik dan lepidoblastik. Dan terus ada granonematoblastik, yaitu campuran dari granoblastik dan nematoblastik. Nah, ini juga ada porfiroblastik yang dimana dia itu mirip-mirip seperti porfiritik, tapi ini batuan metamorf. Dia tetap pasti ada butiran-butiran besarnya seperti fenokrisnya, dan ada butiran-butiran halusnya. Oke, kita lanjut ke strukturnya. Struktur foliasi batuan metamorf. Artinya, struktur foliasi itu adalah struktur yang menunjukkan orientasi kesejajaran mineral pada batuan metamorf. Ingat, foliasi berarti hanya ada di batuan metamorf, tidak ada di batuan beku dan batuan sedimen. Nah, di sini aku sudah mengurutkan struktur foliasi dari yang awal dia metamorfisme sampai dia sudah metamorfisme secara sempurna gitu. Jadi yang pertama itu ada slaty. Foliasi slaty itu merupakan perlapisan yang umumnya terdiri dari mineral yang pipih dan sangat luas gitu. Jadi dia itu orientasi jajaran mineralnya itu masih agak belum kelihatan lah. Itu contohnya batu sabak, bisa dilihat sendiri ya. Yang ini di sini. Terus setelah slaty itu dia setelah dikompresi lagi dia menjadi filitik. Filitik itu dia sudah
ada perlapisan mineral dengan tekstur lepidoblastik yang terus-menerus belum terpisah. Ini ada batuan fillet nih, contohnya dia udah mulai bertekstur lepidoblastik. Terus ada dikompresi lagi, dia ada viscosity yang dimana dia itu perlapisannya masih menerus, dan itu dia terdirinya itu selang-seling gitu. Teksturnya ada lepidoblastik dan granoblastik, atau bisa dibilang granolepidoblastik. Nah, terus udah viscosity dikompresi lagi sampai sempurna dan dia menjadi gneissic. Gneissic itu perlapisan dari mineral-mineral yang membentuk jalur terputus-putus, udah nggak menerus lagi, tapi terputus-putus, yang terdiri dari tekstur lepidoblastik dan granoblastik. Dan ini contohnya nih, batuan gneiss. Nah, tadi ada struktur, ada yang foliasi nih. Pasti ada yang non foliasi dong. Nah, pastinya ada nih teman-teman, batuan metamorf yang non foliasi. Nah, contohnya ada kuarsit, capertinit, grafit, dan marmer. Nah, kenapa sih ada foliasi dan non foliasi? Kenapa harus ada gitu non foliasi? Nah, eh, foliasi itu terbentuk tuh kenapa sih? Kok bisa ada struktur foliasi gitu? Nah, foliasi itu merupakan akibat dari peran tekanan itu sendiri, teman-teman. Jadi, tekanan itu merupakan faktor utama terjadinya foliasi. Nah, syarat untuk terjadi foliasi itu yang pertama itu tadi tekanan, hanya tekanan kompaksi atau kompresi terhadap batuan. Terus yang kedua itu nggak boleh monomineral, batuan itu tidak boleh monomineral. Jangan kayak grafit gini. Grafit ini kan dia monomineral, karbon. Nah, dia itu nggak bisa mengalami foliasi. Soalnya kenapa? Ya walaupun dia terkompresi sekeras apapun, senekan apapun, dia itu tidak akan menunjukkan kesejajaran mineral. Karena dia mineralnya cuma satu, monomineral. Nah, jadi yang monomineral, batuan yang mengandung monomineral, dan metamorfisme termal, mengalami metamorfisme termal, itu struktur foliasinya itu jarang kelihatan, bahkan sampai tidak ada gitu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah kita ngebahas struktur, kita akan ngebahas mineral-mineral nih yang ada di batuan metamorf. Kita ngebahas mengenai diagram Fasies dulu, yang menyatakan bahwa dari komposisi batuan tertentu, himpunan mineral yang mencapai kesetimbangan selama kondisinya sama memiliki fasies metamorfisme yang sama. Nah, kita lihat aja nih di grafiknya. Ini ada garis A ya, gradien A. Itu menunjukkan tekanan yang rendah tapi temperatur yang tinggi. Nah, itu dan dia itu mineral pencirinya adalah hornfels. Nah, ini tuh metamorfisme tipe yang kontak ya, teman-teman ya. Jadi, metamorfisme tipe kontak atau thermal. Terus ada gradien yang B. Ini normal ya. Jadi, P dan T-nya itu dia saling berperan penting. Itu di metamorfisme regional. Dan yang C nih, yang C ini agak unik nih. Tuh, dia suhunya kecil tapi tekanannya sangat besar. Nah, itu tuh gimana sih? Kok bisa terjadi gitu? Nah, itu bisa terjadi dalam zona subduksi atau zona pergeseran. Dan di mana itu proses metamorfismenya itu proses metamorfisme dinamis, teman-teman. Gitu. Dan dia itu mineral pencirinya itu ada bluesis ya. Nah, ngomong-ngomong soal mineral penciri-penciri, ini ada daftar mineral khas atau penciri batuan metamorf. Dan ini dibagi juga nih berdasarkan tipe metamorfismenya. Nah, kalau metamorfisme regional itu ada silimanit, kyanit, andalusit, staurolit, dan talc. Itu mineral pencirinya. Terus ya ada yang kalau metamorfisme thermal itu ada garnet, korundum, dan wollastonite. Kalau metamorfisme chemical itu ada wollastonite, epidot, dan flotte. Jadi kalau ada kalian menemukan mineral-mineral ini, itu udah pasti
batuan tersebut adalah batuan metamorf, karena mineral ini adalah mineral penciri batuan metamorf. Itu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kritik dan saran bisa langsung DM aja ke Instagram @daud_alamin. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang benar dan mohon divalidasi lagi jika ada yang salah lewat DM IG ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dan salam sehat. Terima kasih.